Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah. Monggo sareng-sareng ngucapaken syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Mugi-mugi istiqomah dan dados amal soleh yang nanti akan menambah beratnya timbangan kebaikan kita fi yaumil mizan. Allahumma amin. Selawat ma'asalam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah berkumpul dengan para sahabat dalam satu kesempatan. Beliau bertanya kepada para sahabat, ayu khalqin a'jabu ilaikum imanan, kata beliau. Kira-kira makhluk seperti apakah yang menurut kalian semua itu yang paling hebat imannya? Spontan para sahabat menjawab, al-malaikat Rasulullah. Malaikat Rasulullah, makhluk yang paling hebat imannya, enggak pernah bermaksiat dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun berkomentar, fa kaifa la yu'minun fa innahum inda rabbih azza wa jalla. Bagaimana mungkin mereka tidak beriman, dan tentu saja iman mereka itu hebat, lawang mereka itu selalu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti iman mereka hebat, bukan itu kata Rasulullah. Kalau gitu ya An-Nabi wal Mursalin, para nabi dan para rasul yang paling hebat imannya. Rasul berkomentar lagi, fa kaifa la yu'minun wal wahyu yanzilu ilaihim. Bagaimana mungkin mereka tidak beriman sedangkan wahyu itu selalu turun bersama mereka. Tentu mereka beriman dan iman mereka hebat karena selalu dikawal dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu kata Rasulullah. Nah, kalau gitu ya izan nahni Rasulullah ashabuka. Kalau gitu kami Rasulullah, sahabat-sahabat panjenengan yang selalu bersama panjenengan, yang mengawal panjenengan, yang berjuang bersama panjenengan. Tentu iman kami hebat. Rasul pun berkomentar, fa kaifa la tu'minun wa ana baina azharikum. Bagaimana mungkin kamu tidak beriman sedangkan aku ini masih hidup bersama kamu sekalian? Maka tentu kalian imannya hebat. Bukan itu kata Rasulullah. Loh, terus lajeng sinten Rasulullah makhluk yang paling menakjubkan imannya? Rasul pun menjawab, hum yakununa min ba'dikum. Mereka adalah orang-orang yang jauh setelah kamu sekalian. Enggak pernah bersama kita, enggak pernah melihat aku, enggak pernah mengalami wahyu itu turun. Yajiduna syuhufan fi kutub, tapi mereka menemukan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, ya, lembaran-lembaran mungkin hadis-hadis Rasul. Yu'minu nabi, mereka beriman dengan itu. Itulah orang-orang yang imannya menakjubkan. Jamaah rahimakumullah. Enggak pernah ketemu kanjeng Nabi tapi beriman kepada Rasulullah. Enggak pernah mengalami yang namanya wahyu turun tapi subhanallah beriman kepada Al-Quran, kemudian membacanya dan menelaahnya. Enggak pernah mendengarkan sabda Rasulullah tapi kemudian menemukan lembaran-lembaran fihi kutub, lembaran-lembaran kemudian jadi kitab dan kemudian beriman dengan lembaran tersebut, yaitu al-hadis. Nah, kita siapa itu yang imannya menakjubkan? Jamaah Masjid An-Nur, ya, dengan imannya menakjubkan jamaah. Ya, alhamdulillah. Makanya hari ini kita mengkaji salah satu kitab hadis, ya, berkaitan dengan Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, bagaimana personifikasi kanjeng Nabi. Nah,
Kita akan masuk di bab berikutnya, bab 30, yaitu ma jaa fi sifati faqih Rasulillah. Buah-buahan yang diremeni Kanjeng Nabi niku buah-buahan apa? Ya. Makanya kalau ini sudah kita baca, monggo, dan beliau dicepakkan buah-buahan yang diremeni Kanjeng Nabi. Pertama, hadis dari Abdullah bin Ja'far. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu wa ya'kul al-bitah wa ratb, yaitu Rasulullah itu remen ya daharan buah semangka dan buah kurma ya, buah semangka dan buah kurma. Aisyah juga menceritakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bitah wa ratb ya. Kanjeng Nabi itu remen daharan buah semangka dan buah kurma. Ya hanya ini aja jemaah yang saya temukan ya, buah yang Rasul sangat remeni, yaitu kurma dan semangka ya. Makanya ya monggo dicepatkan semangka di rumahnya. Nah, ini banyak riwayat semuanya hampir sama ya, anak Nabi akala bitah wa ratb. Rasul itu sering dahar buah semangka dan buah kurma. Sekarang yang berikutnya ma jaa fi sifati syarabi Rasulillah. Minuman yang Rasulullah suka itu minuman apa? Yang pertama dari Aisyah, kana ahabba Rasulullah syaraba al-hulwu wal barid. Rasulullah itu suka minuman-minuman yang manis dan yang dingin ya, manis dan dingin. Kemudian suatu ketika ya, Ibnu Abbas ya, itu menceritakan, dakhaltu ma'a Rasulillah ana wa Khalid bin Walid ala Maimunah. Saya ini pernah ya bersama Rasulullah, bersama Khalid bin Walid itu bertamu ke rumahnya Maimunah. Maimunah termasuk garwanipun Kanjeng Nabi ya. Ya. Lengkapnya Maimunah bintul Haris zaujin Nabi. Maimunah putrinya Haris itu istri Kanjeng Nabi. Hiya khaulatu Khalid bin Walid. Dia termasuk bibinya Khalid bin Walid, juga bibinya Ibnu Abbas, juga bibinya Yazid bin Asham. Jadi 3 orang ya, Rasulullah, kemudian Ibnu Abbas dan Khalid itu bertamu ke rumahnya Maimunah. Nah, faja'atna bi ina'i min labanin. Ketika kami bertamu ya, Maimunah ini, istri Rasulullah ini memberikan satu cangkir laban susu ya, monggo ya. Fasali Rasulullah SAW, kemudian Rasul meminumnya dan masih ada sisanya. Ini jamaah, ini termasuk tabaruk ini ya. Ini bab tabaruk, bab mencari berkah. Kemudian Rasul berkata, Ibnu Abbas bercerita, wa ana al yamini wa Khalid ala simali. Ketika Rasul minum susu itu, saya Ibnu Abbas di samping kanan, sedangkan Khalid di samping kiri. Faqala li Rasulullah, kemudian Rasul berkata kepada saya, pada Ibnu Abbas, syurbatul laka, ini sisa ini milik kamu, silakan kamu minum. Fa in syi'ta asarta bi Khalid, kalau kamu mau dahulukan Khalid untuk meminumnya. Jadi sisa saya ini ya, sisanya Kanjeng Nabi ini milik kamu, milik Ibnu Abbas. Kalau kamu mau ya dahulukan saudaramu Khalid untuk meminumnya. Apa kata Ibnu Abbas? Faqultu ma kuntu li asalika ala syu'rika ya akhir ya Rasulullah. Saya enggak akan pernah memberikan ya kepada siapapun bekas
minum panjenengan, tak ombe dhewe. Nah, ya. Karena memang Ibnu Abbas bertabaruk ya dari bekas minum Rasulullah. Ya. Nah, ini jamaah yang menjadi ya, latar belakang kenapa para santriku rebutan unjukan ya ini ya. Nah, itu ya. Ya ini namanya takhsis ya, pengkhususan bertabaruk hanya untuk Rasulullah. Ya, jadi untuk Rasulullah. Makanya dulu pernah saya ceritakan bagaimana para sahabat berebutan dari sisa air wudhu Rasulullah untuk dipakai minum. Bahkan dulu pernah saya ceritakan bagaimana ya ada seorang anak kecil ya kemudian sakit, didatangkan kepada Rasulullah dan minta diobati, Rasulullah kemudian meludahinya ya. Dan itu menjadi sisanya dari rebutan para sahabat. Ini namanya tabaruk ya, mencari keberkahan hanya untuk Rasulullah SAW, tidak untuk yang lain. Ini namanya hukum takhsis, hukum pengkhususan, muqayyad, terikat hanya untuk Rasulullah, tidak berlaku untuk yang lain ya. Ini bab tabaruk. Nah, kemudian Rasulullah itu juga suka yang namanya an-nabis. Nabis itu minuman kurma. Kurma ya pokoknya minuman kurma. Nah, hanya 3 ini jamaah rahimahullah yang saya temukan ya. Jadi Rasulullah itu meminum 3 macam minuman. Yang pertama ya air zam-zam, yang kedua ya nabis, air kurma, kemudian yang ketiga adalah laban. Sedangkan kopi nggak ada ya. Kopi zaman Rasul nggak ada. Makanya kalau ada seorang Habib itu kan ya itu membuat hadis palsu ya, bahwa siapa yang suka kopi ya maka jasadnya itu tidak akan tersentuh api neraka madama filisani zauqum minal qahwa, selama di lisannya itu masih ada sisa rasa kopi, itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Subhanallah, ini hadis itu kok endi ya. Ini kopi zaman Rasul enggak ada ya, enggak ada. Nah, sekarang gimana Ustaz? Ya sekarang ngopi ya enggak apa-apa. Itu ya. Ini 3 macam minuman yang saya temukan di dalam kitab As-Syamil Muhammadiyah, yaitu minuman kurma, nabis, ya. Kemudian minuman laban, susu, dan yang ketiga ya minuman zam-zam, air zam-zam. Terus jamaah rahimahullah yang terakhir. Ma jaa fi ta'addul Rasulillah. Bab berkaitan dengan mewangiane Kanjeng Nabi. Dados Rasulullah itu suka memakai wewangian. Kita lihat sahabat Musa bin Anas bin Malik ya, itu menceritakan ketika beliau bersama Rasulullah. Kana Rasulillah sukkata yatatayyabu minha. Rasulullah itu punya parfum namanya sukkah ya. Bidomisin tibu yatakhidu minar ramik sayun aswadu yakhlutu bimisik wa ya'ar. Jadi sukkah ini adalah sebangsa minyak misek ya, yang berwarna hitam. Itu Rasulullah suka itu, dan Rasulullah memakai itu. Kemudian Anas bin Malik juga menceritakan ya, karena Anas bin Malik la yaruddut tiba. Anas itu tidak pernah menolak kalau dikasih minyak wangi. Kenapa demikian? Karena inan nabiyya kana la yaruddut tiba. Karena Rasulullah tidak pernah menolak kalau dikasih minyak wangi. Jadi Rasul itu memakai minyak wangi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu menceritakan bahwa Rasul bersabda, salasun la turaddu, ada 3 hal yang tidak boleh kita tolak. Jadi kalau kita diberikan 3 hal ini tidak boleh kita tolak. Ya. Yang pertama al-wasaid. Wasaid itu jamak dari wisadah, yaitu ma taj'alu tahta ra'si 'indan naum.
sesuatu yang kamu jadikan di bawah kepala ketika tidur. Apa jenenge? Bantal. Nah, jangan dikei bantal ojo ditolak iki dikongkon apa? Dikongkon turu ya. Yang pertama al-wasaid itu enggak boleh kita tolak. Yang kedua ad-duhun. Duhun itu adalah jenis ya minyak wangi ya. Minyak wangi. Ya. Sebangsa zaitun au ghairuhu. Ya. Kemudian ya walaban dan laban susu. Jadi kalau kita dikasih minyak wangi nggak boleh kita tolak. Makanya kalau kita umroh ya ada orang kasih minyak wangi, ya itu terima aja, nggak boleh kita tolak itu. Ya kita pakai. Nah, rahimahullah. Nah, bagaimana minyak wanginya laki-laki dan perempuan? Nah, kita lihat di sini. Ya. Jadi ada beda minyak wanginya wong lanang ambek wong wedok. An Abi radhiyallahu an qala Rasulullah SAW dari sahabat Abi Hurairah bahwa Rasul bersabda, "Tibur rijal ma zuhara rihu wa khafiya launu." Minyak wanginya laki-laki itu yang harumnya itu semerbak muncul. Ya. Baunya itu semerbak muncul wa khafiya launahu. Sedangkan warna minyak wanginya itu tidak muncul. Ya mungkin bening tapi baunya itu harum, semerbak. Itu minyak wanginya wong lanang. Wa tibun nisa, sedangkan minyak wanginya perempuan ma zuhara launu warnanya boleh muncul. Wa khafiya rihu tetapi baunya enggak boleh muncul. Ya, baunya tidak begitu menyengat. Makanya wong wedok itu enggak boleh pakai minyak wangi yang terlalu nemen-nemen. Ya, nanti nggarai enggak khusyuk salate wong lanang. Ya, itulah kenapa di antara adab wanita itu boleh berjamaah ke masjid atau ke mushola, ya bagaimana hadis dari Umar bin Khattab bahwa Rasul bersabda, la tamna'u ima awwal masajid. Jangan kamu larang perempuan-perempuan itu kalau mereka itu kepengen sholat di masjid. Ya, enggak boleh. Tetapi dengan syarat ayyajannabanna al-fitnah, hendaknya dia menjauhi fitnah. Apa fitnahnya itu? Ya jangan sampai membawa syahwat dan membawa ya apa namanya itu ya fitnah yang membuat orang itu tidak nyaman. Bitib watabar dengan minyak-minyak wangi dan bersolek. Ini kan ada orang itu izin bapak Pak, kalau izin nggih nang di budal nang Masjid An-Nur ngaji berjamaah. Ya, engko tak susul budal dhisik. Ngoten kabeh budal Masya Allah minyak wangian. 2 galon dintekno kabeh. Terus wedakane nggih ngoten. Wis umur wis 40 wis ketok keripute didempul 2 senti. Ya. Ya. Bibiran nggih ngoten, karena Agustusan gak nanggung-nanggung merah putih. Iki kabeh karena film kabeh nang masjid iki. Lah ngoten niku jamaah rahimakumullah sakno imame. Dengan minyak wangi sakno imame. Imame gak khusyuk mikir, ampune wangi paling ayu paling sing gawe iki. Nggih dados wong wedok ya kalau pakai minyak wangi jangan selalu ya menyengat. Subhanallah. Kula iku nek budal kerja papasan sampai arek pabrik wes bareng Masya Allah segar. Langsung ngantuk sampai jamoten ngantuk ngoten disalip wong wedok breng ngono ilang ngantuke. Wah paling wong ayu ki marek. Nggih jamaah rahimakumullah dados niku minyak wangi. Jadi wong lanang itu ya sunnah memakai minyak wangi. Makanya kalau bisa di Masjid An-Nur disediakan minyak wangi. Dan Masjid At-Tauhid Mojosari niku, Masjid PCM Mojosari niku pun disediakan minyak wangi. Nek Jumatan misalkan. Kalau nek mereka Jumatan. Iku jamaahane langsung dikai minyak wangi. Di saya ada petugas depan dikai minyak wangi. Ya,
ngoten. Monggo demikian dibiasakan seperti itu. Ya masuk ya wangi, personalnya juga wangi. Sehingga kalau kita khutbah di Masjid At-Tauhid itu kerasan karena baunya harum, baik bau ruangannya maupun bau orang yang hadir di situ karena dikasih minyak wangi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.